Oke, selamat pagi adik-adik teruna yang dikasihani Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita bertemu lagi untuk bersama-sama beribadah persekutuan teruna. Dan adik-adik yang dikasihani Tuhan, kita mau siapkan ibadah kita siapkan Alkitab kita, alat-alat pendukung kita untuk beribadah. Biarkan hati dan pikiran kita tetap tertuju kepada Tuhan. Dan sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, adik-adik kita diundang bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Mars Teruna. Semangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Bersama-sama dengan dasar iman teguh, di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sang masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Ya, adik-adik sekalian, masih tetap berdiri, kita mau masuk ke dalam ibadah, kita ambil saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan mengangkat pujian dari Gita Bakti nomor 4, ayat pertama dan yang ketiga. Bagi Tuhan wahai umatnya, hendaklah orang jujur puji namanya. Mainkanlah kecapi dan tabulah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman, langit pun dijadikan, alam pun tercipta oleh nafas-Nya. Kita satukan hati kita dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kehadirat-Mu yang kudus Bapa. Di pagi hari ini kami bersama-sama berkumpul, walaupun jarak memisahkan kami, tapi kami bersama-sama di dalam-Mu untuk beribadah bersama, bernyanyi, dan akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya ibadah ini Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa, dan juga kami, para hamba-Mu Bapa, Engkau yang berkati dalam tugas pelayanan kami, terkhusus untuk Kak Apriano yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati sehingga firman yang disampaikan kepada adik-adik teruna dapat menjadi berkat dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa dan permohonan syukur kami Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Ya, masih dalam kondisi berdiri, adik-adik kita buka Alkitab kita untuk membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 67. Mazmur 67 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Kak Stanley akan bacakan buat kita semua dari sini. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyambut firman Tuhan dan kita akan menyanyikan pujian dari Gita Bakti nomor 55 bait yang pertama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Apriano. Kak Apriano, silakan. Baik adik-adik sekalian, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan kita yang terambil dari Yesaya. Terambil dari kitab Yesaya 56, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Jika kita sudah membuka Alkitab kita, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami panjatkan dalam hadirat-Mu Tuhan, di mana Kau masih mengizinkan kami untuk dapat berkumpul, menyaksikan melalui media channel YouTube ini Tuhan, untuk beribadah persekutuan teruna. Bimbinglah ibadah dan firman ini sehingga dapat memperbaharui diri kami menjadi lebih baik hari lepas hari Bapa. Berfirmanlah kepada kami Tuhan karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan kita terambil dari Yesaya 56 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Kita bangkit berdiri untuk membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan, keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku. Dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia berpegang kepadanya. Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku
dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku. Suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia dan mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka dan dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik sekalian, adik-adik sudah masuk ke masa-masa akhir semester. Bacaan kita pada hari ini bertemakan tentang mengasihi Tuhan dan sesama. Apakah hari ini adik-adik telah merasakan kasih Tuhan dalam hidup adik-adik? Kakak yakin kita semua selalu merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Apa buktinya, Bung? Buktinya adik-adik telah lulus ujian akhir semester. Yang di bangku SMP akan masuk ke bangku SMA sebentar lagi. Yang menghadapi ujian akhir semester SMP kelas 1 dan 2 telah menunggu hasil rapotnya, telah mempersiapkan diri. Contoh kecil lainnya, adik-adik saat ini yang menyaksikan ibadah persekutuan teruna telah menikmati hari baru. Adik-adik sekalian telah melihat cuaca yang indah. Adik-adik sekalian telah menikmati nafas kehidupan yang berasal daripada Tuhan kita. Adik-adik sekalian, pembacaan kita yang terambil dari kitab Yesaya 56, ayat yang pertama hingga yang ke-8, merupakan bagian dari Trito Yesaya. Sedikit ilmu yang akan kakak sampaikan bahwasanya kitab Trito Yesaya sebenarnya dalam tafsiran kitab Yesaya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ayat yang pertama, pasal yang pertama hingga yang ke-39 membahas tentang nubuatan pengantaran Tuhan kepada bangsa Israel. Pada pasal 40 hingga ke-48 tentang pembebasan dari Babel. Pada bagiannya ke-49 hingga ke-55 membahas restorasi bangsa Sion. Dan pada bagian kita pada hari ini membahas tentang Trito Yesaya. Bagaimana sih, Bung, tentang kitab Yesaya ini? Kitab Yesaya sebenarnya berisikan tentang peringatan untuk melakukan ketetapan hukum Tuhan. Membahas juga janji Tuhan kepada umatnya yang taat akan perbuatannya. Bahkan adik-adik dalam pembacaan kita pada hari ini ada beberapa orang-orang yang sebenarnya dipandang bukan siapa-siapa. Dipandang sebagai orang yang bisa dibilang mereka adalah orang-orang yang dikucilkan. Siapa emangnya itu, Bung? Mereka adalah orang-orang yang dikebiri. Pada zaman itu orang-orang yang dikebiri dianggap sebagai orang asing. Dianggap sebagai, siapa sih lu? Lu bukan dari bagian kami. Mungkin bahasa-bahasa zaman sekarang lebih membahas bahwasanya mereka tuh kayak anak-anak baru. Orang-orang yang introvert mungkin ya, yang orang-orang yang tidak terlalu dipandang, orang-orang yang selalu sendirian, orang-orang yang hanya bagian-bagian belakang, hanya kalau bahasa zaman sekarang kayak kami tuh remah-remah roti. Mereka tuh orang-orang yang tidak dianggap. Bahkan dalam bacaan kita orang-orang yang seperti itu, namun jika mereka mentaati firman Tuhan, jika mereka menjalani apa perintah dari Tuhan, Tuhan tetap menjanjikan suatu kabar sukacita buat mereka. Pada ayat yang ketiga dikatakanlah, janganlah orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Pada bagian itu seakan menggambarkan mereka itu orang yang diasingkan oleh Tuhan. Mereka menganggap meskipun mereka taat akan firman Tuhan,
mereka tidak akan dipandang oleh Tuhan. Namun apa kata Tuhan? Ingat adik-adik bahwasannya penilaian manusia berbeda dengan penilaian Tuhan. Tolak ukur kebaikan manusia dengan kebaikan Tuhan itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan bahwasannya ketika kita berbuat baik, orang mengatakan bahwasannya, apaan sih lu? So asik banget bantu-bantu gua. Namun ingat adik-adik, di mata Tuhan kita tidak tahu bahwasannya hal tersebutlah yang diinginkan Tuhan. Tolak ukur kebaikan manusia dengan Tuhan itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan dua hal tersebut. Di ayat selanjutnya dikatakan bahwasannya, beginilah firman Tuhan, kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang kupegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan, suatu nama abadi yang tidak akan lenyap. Pada ayat ini dikatakan bahwasannya orang-orang seperti itu yang Bung katakan tadi, mereka yang tidak dipandang namun berbuat baik, sebenarnya mereka lah yang dipandang oleh Tuhan. Sebenarnya mereka juga dipandang Tuhan. Mereka yang tidak dipandang manusia, itu juga dipandang Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab bahwasanya bahkan jumlah rambut kita, Tuhan mengetahuinya. Bahkan setiap kecil tindakan kita, Tuhan mengetahuinya. Dikatakan dalam Alkitab bahwasannya Tuhan tidak pernah beristirahat untuk mengamati umatnya. Tuhan tidak ada kata lelah untuk melihat perbuatan kita. Ketika kita berbuat baik namun tidak dipandang Tuhan, jika kita tidak berbuat baik namun tidak dipandang oleh teman kita, janganlah pernah berhenti bentuk berbuat baik. Adik-adik sekalian, dalam bacaan kita telah mengenal, kita telah mengetahui bahwasannya Tuhan selalu memperhatikan kita. Namun pernahkah kita memperhatikan Tuhan? Namun pernahkah kita peduli akan apa tindakan kita? Apakah ini baik atau tidak? Apakah tindakan kita hari ini, saat ini berkenan untuk Tuhan? Apakah tindakan kita ini sudah seturut keinginan Tuhan? Apakah tindakan kita ini merugikan Tuhan, merugikan orang lain, atau merugikan diri kita sendiri? Pernahkah kita peduli akan apa yang kita berbuat? Baru-baru ini heboh tentang lagu Masa Bodoh. Mungkin kita mungkin tidak peduli akan apa perkataan orang dengan tindakan kita. Orang terkadang menilai tindakan kita buruk karena mereka tidak suka dengan tindakan kita. Mungkin adik-adik berpatokan pada perkataan Bung tadi sebelumnya bahwasanya diameter kebaikan Tuhan dan manusia itu berbeda. Namun bukan berarti kita jadi cuek akan sekitar kita. Orang lain menilai kita bodoh, menilai kita negatif, menilai kita, apaan sih lu so asik banget merintah-merintah gua, apaan sih lu menilai aku, kamu kan gak kenal denganku. Mungkin kita kita berpegang pada itu, namun bukan berarti kita tidak peduli dengan sesama kita, adik-adik. Kita harus peduli dengan sesama kita. Tuhan saja peduli dengan kita yang merasa diri kita itu kecil. Tuhan peduli dengan orang-orang yang tersingkirkan. Tuhan peduli dengan semua orang yang taat akan firman-Nya. Kakak yakin bahwasanya kita yang nonton ibadah streaming pada saat ini, kita adalah orang-orang yang dilihat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang taat akan perintah Tuhan. Namun adik-adik, ketika kita taat, kita mengasihi Tuhan, kasih yang kita berikan kepada Tuhan haruslah stabil, haruslah imbang dengan kasih yang kita lakukan dengan orang lain. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, namun kita tidak mengasihi orang yang terlihat di sekitar kita? Kita haruslah mengasihi sesama kita. Terlebih saudara kandung kita sendiri, orang-orang di sekitar kita, ketika orang meminta bantuan, bahkan musuh kita, yang mungkin kita lihat, apaan sih lu selalu mengejek-ejek aku. Halo, Tuhan tidak pernah adik-adik menaruh kasih kepada orang-orang yang tertentu saja. Buatlah komitmen dalam diri kita saat ini, bahwasanya saya saat ini akan mengasihi sesama saya sebagaimana saya mengasihi Tuhan. Saya mengasihi Tuhan
Sebab Tuhan telah terlebih dahulu memberikan kasih kepada kita. Maka kasih yang diberikan Tuhan tersebut haruslah kita sebarkan ke orang-orang di sekitar kita. Demikian firman Tuhan kita, saat teduh untuk kita sekalian. Untuk merespon pembacaan firman Tuhan kita, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti nomor 62. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh bersekutu, beribadah di tengah-tengah keluarga kami secara daring. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang Kau nyatakan kepada kami boleh mematuhinya dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan sebagai anak-anak turuna di dalam masa pendidikan kami saat ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian kepada kami agar yang kami boleh laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari, di dalam menggapai cita-cita kami, boleh nantinya terlaksana dan menyenangkan Tuhan di tengah keluarga, sesama dan juga di tengah gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua kami sebagai pembimbing dan penuntun kami di tengah-tengah keluarga kami. Berikanlah mereka kesehatan, panjang umur untuk selalu senantiasa Tuhan memberikan kami Tuhan pesan dan nasihat yang baik untuk kami boleh melaksanakan yang terbaik nantinya di dalam menggapai cita-cita dan masa depan kami. Ampunkan segala salah dan dosa kami ya Bapa, agar setiap ibadah kami ini boleh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah gereja kami saat ini, GPIB Kasih Karunia. Biarlah gereja ini boleh menjadi satu kesaksian dan kemuliaan nantinya di tengah-tengah kehidupan kami sebagai keluarga Kristus ya Tuhan. Juga Tuhan berkati para pendeta dan juga para majelis gereja, penatua dan diaken, biarlah senantiasa Engkau memberikan hikmat, kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka boleh menyenangkan Tuhan di dalam kehidupan berjemaat, bahkan juga boleh senantiasa mencerminkan kasih kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, agar mereka boleh datang bersekutu kepadamu ya Tuhan. Kami juga berdoa dan berharap ya Bapa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa dan negara ini, terlebih juga ya Tuhan dalam presiden, wakil presiden, serta para jajaran pemerintahan yang ada. Biarlah Engkau memberikan kepandaian, hikmat, kebijaksanaan dan rasa takut akan Tuhan, supaya setiap yang mereka laksanakan di dalam menyelesaikan program pekerjaan dalam pemerintahan yang ada boleh menjadi yang terbaik dan juga terlaksana apa yang semestinya Engkau kehendaki di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat ya Tuhan warga negara yang terkena musibah dalam setiap ruang lingkup kehidupan mereka. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan semangat yang baru agar mereka tidak putus asa di dalam menggapai
hidup dan masa depan mereka sehari-hari. Inilah doa kami yang kurang sempurna ini, kami haturkan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk cara mengumpulkan persembahan, adik-adik nanti bisa lihat di kolom deskripsi secara lengkap. Mari kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403 bait yang pertama. Satu dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang senantiasa masih melimpah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar berkenan nantinya untuk bisa menyenangkan dan memuliakan kehadirat-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan, agar kami layak dan berkenan untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita bernyanyi dari Gita Bakti 114 bait yang pertama. Bapa yang sungguh baik, atas setiap penyertaan, cinta kasih yang dapat kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan.
sepanjang proses ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir, Kau telah menuntun kami ya Tuhan. Kau berikan kami kekuatan, kesehatan, dan Kau berikan kami nafas kehidupan sehingga kami dapat berproses di dalamnya. Dalam firman yang telah kami dengarkan Tuhan, biarkanlah itu hidup dalam kehidupan kami untuk menjalankan aktivitas kami hari lepas hari Tuhan. Bimbinglah kami untuk kegiatan selanjutnya, biarkanlah firman yang telah kami dengar tentang kasih yang Kau berikan kepada kami, dapat kami hidupi akan apa yang Kau berikan kepada kehidupan kami, dan kasih dalam diri kami dapat kami salurkan juga ke sesama kami dalam aktivitas kami hari lepas hari Tuhan. Kami serahkan kegiatan kami selanjutnya hanya ke dalam tuntunan rahmat-Mu, biarkanlah kami para pelayan-Mu, baik kakak-kakak layan Persekutuan Teruna, multimedia, dan organis, dapat terus melayani-Mu dengan ketulusan hati Tuhan. Biarkanlah kami para pelayan-pelayan-Mu dapat melayani-Mu dengan tujuan yang baik, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya hanya ke dalam tuntunan rahmat-Mu. Bapa, terima kasih. Ya, kami di sini sebagai kakak layan mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semuanya, dan kita akan berjumpa kembali bersama kami dan adik-adik di rumah di minggu depan. Kiranya kita tetap sehat-sehat dan tetap menjalankan prokes dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.